Halo, Aquarius ya. Hai Aquarius. Oke. Halo juga Crosswatcher, lagi memantau Aquarius ya. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya bercat Aquarius. Oke. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja kita lihat prediksi Aquarius. Oke. Aquarius untuk November 2024 ya. Oke. Kita lihat. Oke. Wah. Aku ngerasa di bulan November ya, nanti ada energi kayak kamu akan semangat lagi. Kamu akan semangat membangun hidupmu lagi, membangun mimpi-mimpi, membangun impian, cita-cita, harapan, begitu. Dan aku ngerasa kamu akan lebih bijak sih sebenarnya. Akan lebih bijak menghadapi apapun, menghadapi siapapun ke depannya. Tapi ya namanya manusia ya, kita manusia biasa. Ya mungkin ada punya trauma, ada yang masih terluka, ada yang masih kecewa, ada yang masih emosional gitu. Jadi bisa juga ke trigger, bisa terpacu emosi kita, bisa terpancing emosi kita juga dari hal-hal toksik ya di sekitar kita atau di hidup kita gitu. Jadi sebenarnya ini Aquarius mau lebih bijak gitu, bijak menghadapi hidup. Jadi fokusnya ke masa depan, fokusnya ke impian-impian gitu. Tapi ya namanya hidup kan, ada aja hal-hal negatif nanti bisa mengganggu lagi, ada aja hal-hal toksik nanti mengganggu dirimu lagi. Ya itu yang bikin distraksi ya, bikin kita terganggu sebenarnya. Oke? Dan aku ngerasa sebenarnya ini ada ya yang berbeban berat, atau ada sih yang banyak bebannya. Entah beban tanggung jawab, beban hidup, beban pikiran, ini kayaknya ada ya, kayak gitu. Tapi kamu berusaha tenang ini. Kamu berusaha tenang, berusaha ya relax aja. Atau tenang dulu lah ya, baru bertindak, baru ngambil keputusan, kayak gitu. Oke? Dan aku rasa ini ada, masih pengen pasif atau pengennya lebih pasif menghadapi orang-orang. Jadi kayak mengurangi interaksi sama orang, mengurangi drama sama orang, kayak gitu. Ya supaya hidup lebih tenang aja. Oke. Aku ngelihat ini mungkin ada nanti ya energi
kesuburan, ada nanti energi kelimpahan ya. Ya bisa dalam hal apa saja sih ya. Ini buat orang-orang yang positif, orang-orang yang penyayang ya. Kalau kamu orang yang penyayang, kalau kamu pemaaf, penuh cinta, kasih sayang, nanti rezekimu ada aja. Nanti kelimpahan akan ada saja gitu. Jadi jangan khawatir ya, jangan cemas. Sebenarnya kedepannya nggak seribet yang kamu pikirkan. Kedepannya bisa baik-baik aja atau lebih baik ya. Jadi kalau ada kekhawatiran atau kecemasan, mungkin itu pikiranmu aja ya. Ada kayak gitu, aku rasanya. Oke? Terus aku lihat kamu ini mengurangi ekspektasi, mengurangi harapan dengan siapapun ya. Jadi apa-apa ya berusaha sendiri. Ada masalah memecahkan sendiri. Kayak gitu. Beberapa ini tidak percaya sama orang ya. Oke. Bulan November ada nanti badai yang harus dihadapi ya. Tapi kamu bisa menjalani, bisa melaluinya. Ya begitulah hidup. Pasti ada badai. Dan badai itu pasti berlalu, ya kan? Apapun itu, penderitaan, kesakitan, kekecewaan, kepahitan hidup, itu akan berlalu ya. Terus aku lihat November ada nanti pergerakan atau perpindahan ya. Aku lihat di November ada nanti pergerakan, perjalanan, perpindahan, entah sengaja nggak sengaja, entah direncanakan atau tidak ya. Kamu harus bergerak gitu dari situasi toksik ke situasi lebih baik. Ya, begitu. Oke? Kita lanjut. Beberapa orang ini ya mungkin akan lepas dari hidupmu, entah siapapun ya. Bisa teman, keluarga, rekan, bisa seseorang. Kalau memang lepas ya lepas aja ya. Yang bukan takdirmu ya bukan gitu. Jadi biarkan lepas. Tapi kalau memang takdirmu gak kemana, sebenarnya gitu. Jadi di November apapun siapapun, kalau memang tidak untukmu, ikhlaskan gitu ya. Oke? Oke. Tapi aku lihat ya, ini siapapun yang berjarak dengan kamu, yang sudah menjauh, yang sudah berpisah, tidak bicara, tidak ketemu. Ini ada ya, kayak hancur hatinya, hancur perasaannya. Iya. Mungkin itu ada yang masih mempunyai rasa. Ada yang masih ya mempunyai perasaan gitu, entah masih suka sama kamu, masih tertarik padamu. Jadi kalau misalnya nggak komunikasi, nggak ketemu, ya sebenarnya nggak enak sih perasaan ini ya. Tuh. Oke. Dan aku lihat ya, aku ngerasa ini entah siapa ya. Dia punya feeling sama kamu. Dia punya firasat ya sama kamu. Ya entah siapa nih, ada ikatan batinnya sama kamu. Ada chemistry, koneksi dengan kamu. Mungkin dia merasakan yang kamu rasakan.
gitu. Ada sih ngerasain yang Aquarius rasain gitu. Misalnya mungkin Aquarius tidak baik-baik aja, ya saya merasakannya. Itu contoh ya. Ya bisa siapapun lah, entah itu teman kamu, keluargamu, atau seseorang. Ada ngerasain, ya sepertinya kalau kamu tidak baik-baik saja, saya merasakannya gitu. Cuma saya nggak bicara, nggak bilang gitu ya. Atau ada khawatir sama kondisi Aquarius ya. Ada sih khawatir gitu. Bagaimana ya kondisimu, keadaanmu? Apa kamu baik-baik aja? Kalau kamu kenapa-napa, gimana ya gitu. Ya soalnya kan sayang sama kamu, peduli sama kamu, kayak gitu. Cuma dia nggak speak up, dia nggak utarakan, nggak bilang. Jadi kayak sekedar feeling gitu. Firasat saya kamu sedih ya. Firasat saya kamu kenapa-napa ya. Feeling saya kamu galau atau apa. Tapi saya nggak mau berkata-kata gitu ya. Itu sih. Oke. Ini berapa ada hubungan relasi toksik ya, negatif gitu. Tapi ada berusaha sabar atau ya bertahan aja. Entah terpaksa karena keadaan atau ya itu masih ada rasa cinta, peduli, sayang ya. Itu. Ada memang ini hubungan toksik atau hubungan yang sebenarnya udah nggak enak gitu, tapi kayak ya udah bertahan aja. Mau gimana? Bisa tentang apapun. Mau hubungan percintaan, hubungan keluarga, atau hubungan apa ya, relasi apa gitu. Kayak kalau bertahan sebenarnya ya terpaksa aja. Entah kasihan lah, entah masih sayang, entah nggak tega. Padahal udah muak banget gitu. Ada sih seperti itu. Oke. Terus ini ada terjadi sesuatu antara kamu sama seseorang. Dia rasakan koneksi sama kamu ya. Ada yang punya kontak batin, ikatan batin dengan Aquarius. Kayak kita ada sesuatu nih, kita ada konflik batin, kita perang batin, tapi kayak kita diam aja, nggak membahas itu. Padahal perlu dikomunikasikan gitu. Oke. Dan aku ngerasa emosional kamu kalau nggak stabil, mungkin karena energi-energi di sekitar kamu juga ya, gitu. Aku ngerasa kalaupun emosional Aquarius ini nggak stabil, bisa terpancing emosi, bisa terdistraksi, ya mungkin karena di sekitarmu ada hal-hal toksik, entah ada orang-orang yang toksik, ada orang-orang yang iri, dengki, sensi. Jadi kayak orang-orangnya tidak membangun ya. Orang-orangnya tidak membangun atau membuat kamu tidak maju, tidak berkembang. Jadi kayak gitu-gitu aja. Capek sih sebenarnya, ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Aku lihat ini Aquarius perlu lembaran baru ya untuk keuangan. Mungkin sumber keuangan yang baru, sumber keuangan tambahan itu diperlukan ya, atau cari strategi baru ya, cari metode baru gimana menghasilkan uang ya lebih banyak lagi sesuai keperluanmu kayak gitu ya. Dan aku ngerasa
Ini memang ada orang-orang iri dengki ya sama kamu. Ini memang ada orang-orang iri hati sama kamu. Entah siapa ya, bisa teman atau rekanmu. Ini sensi banget lihat Aquarius gitu. Jadi kayak apa ya, tingkah mereka tuh nggak enak, tingkah mereka itu toksik aku rasanya. Dan kamu nggak nyaman sebenarnya. Kamu nggak nyaman di lingkungan toksik. Jadi kayak ya kamu bisa belak-belakan juga. Ya udah ngomong belak-belakan, bicara apa adanya, ungkapkan semuanya. Kalau kamu marah ya ungkapkan. Kalau kamu nggak nyaman bilang. Kalau kamu muak, bilang muak gitu. Ya atau apapun lah ya. Itu sih. Oke? Terus tentang keuangan ini harus banyak bersabar ya. Menghadapi orang-orang tersayang juga harus banyak kesabaran ya. Mungkin menghadapi orang-orang tercinta, menghadapi masalah kerja, keuangan, apapun lah. Sepertinya harus banyak sabar. Cuma ya itu, kita tuh manusia mungkin ada batas sabarnya ya. Apalagi Aquarius itu kan elemen udara. Aquarius itu kan logik juga, bermain di pikiran juga ya. Jadi mungkin ada batas sabarnya. Ya kalau mau diungkapkan, ungkapkan. Ungkapkan kebenarannya gitu ya. Oke. Aku sih ngerasa ini ada pesan. Ya jalani hidupmu di jalanmu gitu. Yang penting jalanmu benar ya. Aku lihat gitu. Jadi buat Aquarius kalau ngerasa di jalan benar ya udah nggak usah khawatir, nggak usah takut ya sebenarnya. Oke. Cuma kalau kita rasa ada yang salah ya diperbaiki. Kalau kita rasa ada yang negatif atau apa ya diperbaiki aja, lebih baik gitu. Karena kan kita introspeksi itu, ngoreksi itu jangan keluar aja, jangan koreksi orang lain aja, koreksi diri sendiri juga ya, koreksi diri kita tuh udah sebaik apa, kita udah sepositif apa gitu ya, supaya hidup kita berkah ya. Karena hidup ini terus belajar sih, belajar perbaiki diri supaya perbaiki kehidupan. Ya seperti itu aku rasanya. Jadi sampai sini dulu ya Aquarius, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.